Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Dewi Asih dari kelas PJJ 1A. Saya akan membuat video presentasi UTS Bahasa Indonesia yang memaparkan tentang penggunaan rigid pavement sebagai perkerasan jalan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hal-hal yang akan saya bahas mengenai rigid pavement meliputi pengertian dari perkerasan jalan, pengertian dari rigid pavement, kelebihan dan kekurangan dari rigid pavement, macam dan sifat umum dari rigid pavement, hingga kerusakan dan perbaikan rigid pavement. Saya juga akan sedikit memaparkan mengenai proses pembuatan jalan beton atau rigid pavement di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rigid pavement, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu jalan. Jalan merupakan suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikutnya mengenai perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran agregat dari bahan ikat atau binder yang diletakkan di atas tanah dasar dengan pemadatan untuk melayani beban lalu lintas. Tujuan utama pembuatan struktur perkerasan jalan adalah untuk mengurangi tegangan dan tekanan akibat beban roda sehingga mencapai tingkat nilai yang diterima oleh tanah untuk menyokong beban tersebut. Dikarenakan jalan sebagai transportasi darat, maka diperlukan perkerasan jalan untuk membantu menopang beban lalu lintas. Lalu apakah itu perkerasan jalan? Perkerasan jalan adalah campuran agregat dari bahan ikat atau binder yang diletakkan di atas tanah dasar dengan pemadatan untuk melayani beban lalu lintas. Tujuan utama pembuatan struktur perkerasan jalan adalah untuk mengurangi tegangan atau tekanan akibat beban roda sehingga mencapai tingkat nilai yang akan diterima oleh tanah yang menyokong beban tersebut. Penggunaan rigid pavement di Indonesia. Perkerasan ini mulai dipergunakan di Indonesia secara lebih meluas pada tahun 1985, khususnya pada jalan-jalan di kota-kota besar yang antara lain adalah DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Ujung Pandang, dan lain-lain. Umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Penggunaan perkerasan kaku di Indonesia terus berkembang seperti di Jalan Tol Kanci Pejagan, Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Cikampek Palimanan, dan lain-lain. Berikut beberapa gambaran penggunaan perkerasan kaku atau rigid pavement di beberapa jalan di Indonesia. Penggunaan rigid pavement sebagai perkerasan jalan yang sering digunakan pemerintah untuk membangun jalan bukan tanpa sebab. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi rigid pavement sering digunakan untuk perkerasan jalan. Kelebihan dari rigid pavement. Rigid pavement cenderung lebih kuat dan awet dibandingkan dengan fleksibel pavement, sehingga lebih lama jangka waktu perbaikannya. Biaya pemeliharaannya juga lebih rendah karena pemeliharaannya yang minim. Distribusi beban yang lebih luas, dampak terhadap lingkungannya lebih rendah, serta menjadi salah satu solusi ketika tanah memiliki daya dukung yang rendah. Di balik kelebihan dari rigid pavement yang menguntungkan bagi pengguna jalan, rigid pavement juga mempunyai segelintir kekurangan. Kekurangannya tergantung pada proses pelaksanaan. Memiliki reading comfort yang lebih jelek daripada aspal. Warna yang menyilaukan seringkali menyamarkan marka jalan. Perbaikannya juga seringkali merupakan perbaikan keseluruhan. Rigid pavement sebagai perkerasan kaku memiliki 5 jenis. Jenis yang pertama adalah perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan atau Joint Plain Concrete Pavement atau JPCP. JPCP menggunakan sambungan sudut atau contraction joint untuk mengontrol retak pada beton, menghasilkan jarak antar sambungan tidak lebih dari 6,1 meter. Ruji atau dowel digunakan pada sambungan transversal sebagai sistem transfer beban.
Batang pengikat atau tibar pada sambungan memanjang digunakan untuk mengikat plat agar tidak bergerak secara horizontal. Perkara yang kedua, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan atau GRCP. GRCP menggunakan sambungan susut memanjang maupun melintang dan baja tulangan untuk mengontrol retak pada beton. Jarak sambungannya tipikal antara 7,6 meter sampai 15,2 meter. Dowel yang digunakan berupa sambungan transversal yang bermaksud sebagai sistem penyalur beban, sehingga plat yang saling berdampingan dapat bekerja sama-sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yang berarti. Jenis yang ketiga, perkerasan kaku menerus dengan tulangan atau Continuously Reinforced Concrete Pavement atau CRCP. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan adalah plat dengan jumlah tulangan yang cukup banyak tanpa sambungan susut. Jumlah tulangan yang digunakan pada arah memanjang umumnya antara 0,6% dan 0,8% dari luas penampang melintang beton. CRCP memerlukan anchor pada awal dan akhir perkerasan. Jenis yang keempat, perkerasan beton semen prategang atau Pre-Stage Concrete Pavement. Perkerasan beton semen prategang tegangannya berupa akibat beban roda dibatasi oleh kuat tarik lentur dari beton. Jadi, tebal perkerasan dilenturkan oleh tegangan tarik yang terjadi. Perkerasan beton semen prategang mempunyai ukuran panjang plat sekitar 130 meter. Jenis yang kelima, perkerasan beton semen pracetak. Perkerasan kaku pracetak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkerasan kaku pracetak tanpa prategang dan perkerasan kaku pracetak dengan prategang. Perkerasan beton semen pracetak menghasilkan jarak antar sambungan tidak lebih dari 6,1 meter. Keuntungan dari perkerasan kaku pracetak ialah terjaganya kualitas beton tetap tinggi sesuai yang direncanakan. Pengaruh akibat cuaca sangat kecil, dan selama pelaksanaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Sifat umum perkerasan kaku. Yang pertama, kemampuan penyebaran beban ke lapisan tanah dasar. Perkerasan kaku mempunyai kekakuan atau modulus elastisitas yang jauh lebih tinggi dari perkerasan aspal, sekitar 10 kalinya. Dengan kekakuan atau modulus elastisitas beton semen yang lebih besar, konstruksi perkerasan kaku mempunyai kemampuan penyebaran beban yang lebih tinggi dari perkerasan lentur. Sebagai akibatnya, lendutan yang menjadi lebih kecil serta tegangan yang bekerja pada tanah dasar juga rendah. Karena itu, perkerasan kaku tidak memerlukan gaya dukung fondasi yang kuat. Dapat dilihat pada gambar. Flexible pavement lebih memberikan tekanan daya dukung secara terpusat ke bawah, sedangkan rigid pavement bebannya bersifat merata sehingga tidak memicu untuk terjadinya kerusakan pada suatu titik. Sifat umum yang kedua, struktur perkerasan kaku. Perkerasan kaku merupakan konstruksi perkerasan satu lapis atau single layer, sedangkan perkerasan lentur merupakan konstruksi berlapis banyak atau multi-layer. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Lapisan struktur perkerasan kaku meliputi concrete slab. Sebagai lapisan pertama, yaitu perkerasan kaku atau rigid pavement itu sendiri. Lapis kedua adalah base course dan sub-base. Dan lapis yang terakhir adalah subgrade atau tanah asli itu sendiri. Sifat umum yang ketiga, kapasitas konstruksi perkerasan kaku. Konstruksi perkerasan kaku pada umumnya mempunyai ketebalan plat beton sekitar 25 cm dengan mutu kuat tekan beton yang setara dengan kuat tarik lentur 45 kg per cm persegi. Perkerasan kaku mempunyai kapasitas atau daya layan sebesar 8 juta repetisi standar axle load yang setara dengan konstruksi perkerasan lentur setebal 55 cm. Sifat umum yang keempat, pengaruh bahu konstruksi perkerasan kaku. Bahu jalan dari beton yang diikatkan pertama kali diuji coba di Illinois pada tahun 1964 dan ditemukan memberikan tambahan nilai struktur yang sangat berarti. Bahu beton di sini harus merupakan bahu beton yang menyatu dengan plat secara integral atau bahu beton yang mempunyai sifat struktural dan harus mempunyai mutu beton dan tebal yang sama dengan tebal plat itu sendiri, dengan lebar minimum 60 cm. Sedangkan lebar bahu yang menyatu dengan plat beton dan letaknya pada jalur median, lebarnya bisa dikurangi dengan minimum 50 cm.
Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis kerusakan dan perbaikan rigid pavement. Jenis kerusakannya yang pertama adalah kerusakan pengisi celah melintang atau transverse joints. Letak kerusakan ini terdapat pada sambungan melintang slab beton. Ciri-cirinya, pengisi celah atau joint sealant terkelupas atau retak. Tingkat kerusakannya diukur dengan panjang celah yang terpengaruh. Penyebab utama dari kerusakannya adalah pengaruh cuaca, terutama panas matahari. Selain itu, kesalahan pelaksanaan seperti kebersihan yang tidak terjaga dan bahan pengisi yang tidak memadai. Akibatnya, air akan meresap ke lapisan slab dan menimbulkan kerusakan yang parah. Jenis kerusakan yang kedua, penurunan slab di sambungan atau stepping at transverse joint. Penurunan slab di sambungan terletak pada setiap sambungan slab beton. Ciri-cirinya, tampak penurunan salah satu slab yang tidak seragam pada lapisan melintang. Tingkat kerusakan diukur kedalaman penurunan antara dua slab. Penyebab utamanya, terdapat rongga di bawah slab karena lapisan fondasi tergerus air dan terjadi penurunan badan jalan yang tidak seragam. Akibatnya, bahan pengisi celah retak dan menimbulkan masalah yang parah. Kerusakan yang ketiga, slab retak dan pecah di sambungan, atau spalling at joints and crack. Letaknya di sambungan melintang. Ciri-ciri, slab beton terkelupas atau gumpal miring ke arah sambungan. Tingkat kerusakan dapat diukur melalui lebar kupasan dari slab yang terpengaruh. Penyebab utamanya, saat pelaksanaan pemadatan beton terjadi pemisahan bahan atau segregasi. Akibatnya, bahan pengisi celah retak dan menimbulkan masalah yang parah. Untuk mengatasi berbagai jenis kerusakan pada rigid pavement, maka dapat dilakukan perbaikan pada rigid pavement dengan cara dan langkah kerja yang akan saya jelaskan. Cara yang pertama adalah dengan perbaikan celah ekspansi. Ekspansi dapat dilakukan dengan cara mengupas pengisi celah yang rusak terlebih dahulu, lalu membersihkan celah tersebut dari kotoran. Setelah itu, baru mengisi ulang dengan bahan pengisi yang sudah disiapkan. Cara yang kedua adalah dengan penyuntikan atau mud jacking. Mud jacking atau penyuntikan dapat dilakukan dengan cara membuat lubang pada slab dengan mesin bor beton dengan diameter 3,7 dan 6,2 cm. Setelah itu, lubang tersebut dibersihkan dengan mesin penyemprot angin. Setelah dibersihkan, siapkan mesin penyuntik atau mud jacking mesin dan siapkan semen dalam mesin pengaduk. Setelah itu, baru dipompa atau suntikan semen ke lubang tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan penambalan. Penambalan dapat dilakukan dengan cara membersihkan slab beton terlebih dahulu. Setelah itu, tambal bagian slab yang pecah menggunakan beton atau epoksi. Setelah itu, ratakan permukaannya hingga rata dengan slab yang lain. Dalam pelaksanaan pengecoran jalan rigid pavement, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mutu betonnya. Untuk jalan desa atau jalan yang menerima beban yang rendah, menggunakan mutu beton K175, K200, dan K225. Sedangkan untuk jalan yang menerima beban lebih dari 10 ton menggunakan mutu beton K250 sampai K300 dengan ketebalan minimal 10 cm. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kekentalan dari beton itu sendiri. Kekentalan dari beton perlu dilakukan pengujian. Pengujian tersebut dinamakan pengujian SLAM. Dengan kemerosotan standar harus 8-12 cm. Setelah itu dilakukan uji ketebalan atau kelenturan beton serta uji kuat tekan beton dengan menggunakan alat yang tersedia di lab untuk menguji kuat tekan dan kuat lentur beton. Setelah itu hasil pengujiannya akan dihitung dengan rumus atau perhitungan sesuai standar yang telah ditentukan. Apabila persyaratan dan pengujian tersebut telah sesuai, maka beton atau rigid pavement tersebut telah memenuhi standarisasi. Setelah mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengecoran jalan rigid pavement, saya akan menampilkan secara singkat bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan tanah.
Mula-mula akan dilakukan pengambilan tanah timbunan dari kuari. Dengan menggunakan ekskavator, material timbunan akan dimasukkan ke dalam dump truck. Dump truck membawa material timbunan ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya akan dilakukan penghamparan tanah timbunan. Setelah dump truck tiba di lokasi pekerjaan, maka material timbunan akan didamping dari dump truck. Setelah itu, dump truck akan kembali ke lokasi kuari untuk mengambil timbunan selanjutnya. Setelah material timbunan telah selesai terhampar, maka akan dilakukan pemerataan menggunakan bulldozer. Penghamparan dan pemadatannya dilakukan 30 cm per layer atau lapisan dengan kepadatan 95%. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemadatan akhir atau top subgrade timbunan menggunakan vibrator roller dengan nilai kepadatan 100%. Pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan lapis fondasi atas. Dalam pekerjaan ini akan dilakukan pengecoran lin concrete main road. Truk mixer akan membawa adonan beton segar mutu kelas E kuat tekan 10 MPa ke lokasi pekerjaan yang telah dipasang backcasting setebal 10 cm. Setelah itu dilakukan penghamparan secara manual oleh pekerja. Setelah kubikasi dalam truk mixer telah habis, akan dilanjutkan dengan truk mixer selanjutnya, dan truk mixer tersebut akan kembali ke batching plant untuk diisi beton segar selanjutnya. Setelah penghamparan beton lin concrete tersebut selesai dihamparkan, maka dilakukan perawatan atau karing selama 7 hari. Pekerjaan yang terakhir adalah pekerjaan perkerasan atau pengecoran rigid pavement. Dump truck akan membawa adonan beton segar dengan mutu kelas P dengan kuat tekan lentur 45 MPa ke lokasi pekerjaan yang telah terpasang string line paver dengan ketebalan lapisan perkerasan 30 cm. Kemudian adonan beton tersebut akan didamping dari dump truck dengan bantuan ekskavator mini, sekaligus akan diratakan di depan paver. Kemudian paver akan melakukan pencetakan perkerasan beton. Pemasangan tulangan dowel sejajar dengan lajur jalan, dan tulangan tibar sebagai sambungan melintang. Setelah itu, dump truck kembali ke batching plant untuk membuat adonan beton segar selanjutnya. Apabila beton telah terhampar keseluruhan, maka akan dilakukan perawatan atau karing selama 7 hari. Setelah perawatan atau karing selama 7 hari, maka perkerasan pun sudah siap untuk dilalui beban. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Mardiana karena telah menyaksikan video presentasi saya. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan dan pemaparan materi dalam video ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.